Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Sinti Agustiani dan rekan saya Ria Risti Fauji. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan peran perilaku organisasional. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada keterlibatan peran manajer. Ada yang tahu nggak sih manajer itu apa? Manajer adalah seseorang yang bekerja dengan dan melalui orang lain dengan mengkoordinasikan pekerjaan dari satu kelompok atau organisasi. Selanjutnya ada tingkatan manajer. Tingkatan manajer terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajer tingkat bawah, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat atas. Manajer tingkat bawah merupakan orang yang menduduki posisi di tingkatan paling bawah dan mengelola pekerjaan individu dan manajerial yang terlibat dalam produksi atau penciptaan produk organisasi. Yang kedua, manajer tingkat menengah merupakan mencakup semua tingkatan manajemen antara tingkatan paling rendah dan tingkatan paling puncak pada organisasi tertentu. Yang ketiga, manajer tingkat atas. Manajer yang menduduki posisi ini biasanya disebut manajemen puncak, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang mencakup seluruh organisasi dan menyusun rencana serta sasaran yang akan mempengaruhi keseluruhan organisasi itu. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua, fungsi pengorganisasian, yang ketiga, fungsi kepemimpinan, dan yang keempat, fungsi pengendalian. Fungsi perencanaan mencakup proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Sedangkan fungsi pengorganisasian mencakup proses menentukan tugas yang harus dikerjakan, pihak yang harus mengerjakannya, cara tugas-tugas itu akan dikelompokkan, hierarki pelaporan, dan pada tingkat apa keputusan itu harus diambil. Sedangkan fungsi kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu dan tercapainya tujuan bersama. Sedangkan yang keempat, fungsi pengendalian menjelaskan bahwa setelah sasaran ditentukan, rencana dirumuskan, pengaturan strukturnya ditetapkan, serta orang-orang dipekerjakan, dilatih, dan diberikan motivasi, terdapat sejumlah evaluasi untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Selanjutnya ada peran manajemen. Peran manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran antar pribadi, peran informasi, dan peran keputusan. Keahlian manajemen. Keahlian manajemen terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, keahlian teknikal, keahlian tentang orang, dan keahlian konseptual. Selanjutnya ada organisasi. Nah, di sini udah pada tahu kan organisasi itu apa? Atau mungkin ada yang masuk ke salah satu organisasi? Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi. Organisasi adalah pengaturan yang disengaja terhadap sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pelaku organisasi atau biasa disebut dengan PO adalah suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi. Tujuan organisasi itu apa sih? Tujuan organisasi merupakan hasil terukur yang harus dicapai. Sedangkan yang terakhir ada target organisasi. Target organisasi adalah tujuan kuantitatif atau tolak ukur kinerja. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ria Risti Fauji. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Cynthia. Jadi di sini ada perubahan pada tingkat individu. Yang poin pertama ada perbedaan individu. Perbedaan individu di sini maksudnya orang-orang yang memasuki kelompok dan organisasi yang memiliki karakteristik tertentu atau yang berbeda-beda berupa karakteristik kepribadian, persepsi, nilai, dan sikap atau perilaku. Nah, poin kedua ada motivasi. Motivasi di sini dimaksudkan diartikan sebagai sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dapat menolong, mengaktifkan, menggerakkan, dan mengarahkan perilaku seseorang. Motivasi berada dalam diri seseorang, dalam wujud niat, harapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk poin selanjutnya ada pemberdayaan. Pemberdayaan di sini sama seperti halnya manajer. Manajer bertanggung jawab terhadap kepuasan dan kebahagiaan karyawan.
Contohnya, manajer sedang memberdayakan karyawan. Pemberdayaan di sini berarti manajer sedang menempatkan karyawan yang berwenang terhadap apa yang mereka berikan dalam pekerjaannya tersebut. Nah, selanjutnya ada berperilaku etis. Berperilaku etis di sini, etika kan dimulai pada tingkat individu atau orang tersebut sendiri. Etika merupakan norma atau standar perilaku kita yang berfungsi sebagai petunjuk moral ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, disitulah kita akan terlihat kalau etika kita baik, sopan, santun atau tidak, atau baik buruknya. Etika kita bisa dilihat ketika kita berhadapan dengan orang lain. Perubahan pada tingkat kelompok ada dua. Yang pertama, bekerja dengan yang lainnya. Maksudnya di sini banyak keberhasilan dalam setiap pekerjaan melibatkan pengembangan hubungan atau keterampilan antara pribadi yang baik dari orang-orang di dalamnya, hubungan atau keterampilan antara pribadi yang baik dari orang-orang di dalamnya, keterampilan dasar yang membentuk kekuatan-kekuatan kerja yang berkualitas tinggi melibatkan komunikasi, pemikiran, pembelajaran, dan bekerja yang baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang poin kedua ada perbedaan kekuatan kerja. Perbedaan kekuatan kerja di sini maksudnya organisasi menjadi berbeda karena memperkerjakan keanekaragaman atau berbagai karakter yang lebih tinggi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, berkaitan dengan gender, dengan ras, dengan etnis, orientasi seksual, dan umur. Selanjutnya, di sini ada perubahan pada tingkat organisasi. Di sini ada 5 ya. Ada 5 poin. Yang pertama, produktivitas. Jadi produktivitas di sini dikatakan produktif jika mencapai tujuannya dan tujuan tersebut dicapai dengan mengirim input itu tenaga kerja atau bahan baku dan ke output barang atau jasa pada biaya yang paling rendah. Produktivitas itu menggambarkan satu keterlibatan terhadap efektivitas mencapai tujuan dan efisiensi, memperhatikan biaya. Selanjutnya ada di nomor 2, pengembangan efektivitas karyawan, di mana tempat kerja yang dinamis saat ini banyak tugas yang dikerjakan dalam tim dan fleksibilitas menjadi penting. Organisasi memerlukan karyawan yang mau terlibat dalam perilakunya yang baik, seperti membuat pernyataan bersifat membangun tentang kelompok kerja mereka dan organisasi. Terus saling tolong-menolong juga sesama tim atau satu sama lain. Terus bekerja dan interaksi antara satu dengan yang lain dengan baik. Untuk selanjutnya ada poin 3, menempatkan orang pertama. Menurut Profesor Jeffrey Prever, menyarankan manajer bisnis harus menghabiskan waktu lebih banyak guna mengenali nilai dari orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Bagi mereka, menempatkan orang pertama dalam tujuan organisasi dan saran strategis orang-orang pertama tidak hanya menghasilkan kekuatan dan juga pendirian kerja, melainkan juga berpengaruh signifikan terhadap laba. Jadi tidak hanya menempatkan orang pertama itu nggak mudah, nggak gampang, karena dia juga selain bisa berpengaruh dirinya terhadap karyawannya, tapi dia juga harus bisa memanage perusahaan supaya menjadi keuntungan atau menghasilkan laba yang besar. Untuk selanjutnya, nomor 4, mengelola dan bekerja dalam dunia multikultural. Di era globalisasi ini, internet
membantu perusahaan menjadi lebih terkoneksi secara serentak dengan banyak membuka peluang usaha bagi yang melakukannya, seperti penjualan internasional dan meningkatkan kesempatan bisnis atau peluang usaha secara luas. Jadi tidak dengan secara face to face, tapi dalam dunia sekarang ini semua menggunakan internet, jadi semua serba mudah, teknologi semakin canggih, jadi itu juga sangat membantu perusahaan supaya menjadi lebih meningkat. Terus yang terakhir, yang kelima, fleksibilitas. Fleksibilitas diartikan perusahaan memerlukan pengembangan sistem desentralisasi atau pusat yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang atau berkelanjutan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya, ada dasar motivasional organisasi. Poin yang pertama, menarik dan menahan orang dalam sebuah sistem. Yang kedua, peranan kinerja dapat diandalkan. Yang ketiga, perilaku spontan dan inovatif. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, perlindungan. Yang keenam, ide konstruktif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada sikap yang sesuai. Nah, selanjutnya ada tipe pola motivasional. Yang pertama, kepatuhan atau kesesuaian dengan sistem. Yang kedua, imbalan sistem instrumental. Yang ketiga, kepuasan intrinsik terhadap aturan kinerja spesifik. Yang keempat, internalisasi nilai individu sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, kepuasan sosial yang diperoleh dari hubungan kelompok. Selanjutnya ada pola motivasional, konsekuensi, dan syarat. Yang pertama, ada kepatuhan bukan aturan sah. Yang kedua, kondisi kondusif bagi aktivasi penerima aturan. Yang ketiga, imbalan sistem instrumental. Yang keempat, kondisi kondusif terhadap ganjaran sistem yang efektif. Dan yang terakhir, yang kelima, ganjaran individu instrumental. Selanjutnya ada tipe pada motivasional. Yang pertama ada kondisi kondusif imbalan instrumental individual. Yang kedua, kepuasan kerja intrinsik. Yang ketiga, kondisi kondusif terhadap tumbuhnya kepuasan kerja intrinsik. Yang keempat, internalisasi nilai dan tujuan organisasi. Yang kelima, kondisi kondusif dari internalisasi tujuan sistem. Dan yang terakhir, yang keenam, kepuasan sosial dari hubungan kelompok primer. Nah, cukup sekian presentasi kelompok 1 hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami, mudah mengerti apa yang kami jelaskan tadi. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan dipertanyakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.